eee, dalam rangka, bimbingan teknis ya, sebelum nanti, secara teknisnya akan disampaikan oleh Mbak Indana ya. Nah, dan berikut merupakan dasar peraturan pelaksana seleksi CASN P3K tahun anggaran 2024, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Permenpan 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. Di mana tahun ini kita mewadahi dengan satu Permenpan, Peraturan Menteri Pan RB antara CPNS maupun P3K. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya terpisah ya antara CPNS dan P3K, tapi tahun ini menjadi satu kesatuan dalam Permenpan 6 tahun 2024. Nah, turunannya yaitu Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Ini untuk P3K teknis, dan untuk P3K JF kesehatan itu di Kemenpan RB 349, untuk guru di 348 ya Bapak Ibu, untuk guru 348. Nah, selanjutnya ada juga Kemenpan nomor 11 tahun 2024, itu tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini Kemenpan ini untuk mewadahi jabatan-jabatan pelaksana yang sebelumnya memang P3K tidak ada ya jabatan pelaksana, tapi di tahun ini dibuka jabatan pelaksana, misalnya untuk pendidikan untuk non ASN tahun 2024, untuk pendidikan yang mulai dari jenjang SD sederajat sampai dengan SMA sederajat, dan ada juga jabatan pelaksana untuk jenjang D3 maupun S1 atau D4 sederajat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada Kemenpan 322 tahun 2024 tentang persyaratan STR atau surat tanda registrasi untuk melamar pada JF tenaga kesehatan atau JF Nakes dalam pengadaan ASN tahun 2024. Ini jadi dasarnya kita berdasarkan Kemenpan 322 tentang bagaimana apakah JF kesehatan tersebut wajib menggunakan STR atau tidak. Itu berdasarkan Kemenpan RB nomor 322. Nah, selanjutnya dalam pelaksana seleksi kita juga ada Kemenpan 343 mengenai panitia seleksi nasional pengadaan ASN. Jadi Panselnas ini diwadahi dengan aturan 343, Kemenpan 343 tahun 2024. Nah, untuk pelaksanakan CAT-nya sendiri, BKN telah menerbitkan peraturan BKN nomor 5 tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT atau Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. Jadi berikut merupakan aturan-aturan yang memadai pelaksanaan seleksi calon ASN P3K tahun anggaran 2024 Bapak Ibu. Jadi aturannya boleh dibilang ini aturan baru semua ya. Aturan terbaru semua, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, berikutnya ini merupakan jenis pengadaan Bapak Ibu, jenis pengadaan ASN, di mana kita ada 3 jenis, ada sekolah kedinasan, ada CPNS maupun P3K. Nah, yang kita buka tahun ini, saat ini sedang kita buka yaitu untuk P3K ini kita akan sudah buka. Nah, ini termuat dalam Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, kenapa sih kita menyelesaikan tenaga non ASN ya Bapak Ibu? Karena tujuannya P3K tahun ini full khusus untuk tenaga non ASN. Jadi tidak ada formasi umum ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada formasi umum. Jadi formasi ini formasi khusus untuk tenaga non ASN atau honorer atau PPNPN yang memang sudah bekerja di instansi Bapak Ibu sekali. Jadi tidak ada formasi untuk formasi umum untuk P3K atau cross misalnya dari BKN bisa melamar ke pemerintah provinsi itu atau pemerintah daerah, itu tidak bisa. Tapi memang dikhususkan untuk pegawai non ASN karena tujuannya untuk menyelesaikan tenaga non ASN di instansi Bapak Ibu. Karena dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 pasal 65 di mana pejabat bina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Begitupun untuk pejabat-pejabat lain di bawahnya. Jadi memang sudah dilarang, tidak boleh lagi pegawai non ASN menduduki jabatan ASN. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana inilah solusinya di mana kita tahun ini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk merekrut P3K yang berasal dari pegawai non ASN pada instansi di mana yang bersangkutan bekerja saat ini. Nah, selanjutnya ini merupakan arah kebijakan pengadaan calon ASN tahun 2024 di mana yang pertama itu fokus pada pelayanan dasar yaitu kependidikan atau guru dan kesehatan. Ini jadi Bapak Ibu di instansi daerah ini otomatis termasuk ya, masuk dalam fokus prioritas pertama di mana pada tenaga guru dan kesehatan. Nah, yang kedua, prioritas kedua yaitu seoptimal mungkin dalam menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN di instansi pemerintah. Nah, P3K ini memang fokus untuk penyelesaian tenaga non ASN, makanya pesertanya dibatasi hanya tenaga non ASN yang sudah bekerja di instansi Bapak Ibu. Itu. Dan selanjutnya
merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan seleksi CPNS pada tahap seleksi administrasi. Hari ini Bapak Ibu sudah boleh mulai mengumumkan, sudah bisa mengumumkan hasil seleksi administrasi. Agar peserta yang lolos seleksi administrasi, misalnya yang bersangkutan sudah pernah mengikuti di tahun 2023 dan memiliki nilai SKD, maka tahun ini yang bersangkutan diperkenankan menggunakan nilai tahun 2023 atau memilih mengikuti ujian. Nah, itu hanya bisa dilakukan ketika Bapak Ibu sudah mengklik final. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, instansi Bapak Ibu belum mengklik final, maka pelamar belum bisa memilih apakah mengikuti ujian di 2023 atau mengikuti ujian atau tidak mengikuti ujian. Selanjutnya, mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Nah, ini jadi memang kita tahun ini juga tidak ada lagi jabatan-jabatan yang terkait akan tergerus oleh transformasi digital. Misalnya contohnya jabatan caraka. Caraka itu sebagai pengantar surat. Karena sekarang instansi-instansi diwajibkan sudah menggunakan Srikandi atau e-office di instansinya tersebut untuk dokumentasi persuratan. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan talenta digital ya Bapak Ibu. Nah, memang kita harapkan Bapak Ibu yang kita rekrut tahun ini sudah bisa bekerja dengan perangkat dan teknologi digital, sehingga ini untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ini formasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB, Bapak Ibu, untuk CASN tahun anggaran 2024, di mana totalnya sekitar 1.280.000 formasi. Untuk instansi daerah sendiri berjumlah 864.026, di mana terbagi menjadi dua untuk CPNS dan P3K. Untuk P3K sendiri itu 729.579 yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan, maupun teknis lainnya. Nah, ini sebenarnya kan Bapak Ibu, ini merupakan jadwal dari pengadaan CPNS tahun 2024. Jadi hari ini sudah masuk ke dalam tahap Bapak Ibu sudah mulai melakukan pengumuman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah boleh melakukan pengumuman di hari ini, dan nanti peserta juga sudah bisa memulai memilih konfirmasi penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2023 untuk digunakan di 2024. Jadi mulai hari ini sudah bisa Bapak Ibu, dan sistem telah men-setting gitu. Dan nanti sanggah sendiri kita akan mulai serentak di tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 sesuai dengan aturan Permen 46, di mana sanggah itu 3 hari, dan nanti Bapak Ibu juga bisa menjawab sanggah sejak tanggal 20 sampai dengan tanggal 24. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu sampai sanggahnya selesai. Tapi pada saat sanggah dimulai, Bapak Ibu bisa langsung menjawab setiap sanggahan yang masuk. Dan nanti pengumuman pasca sanggah itu dilakukan mulai tanggal 23 sampai terakhir di tanggal 29 September. Jadi harapannya di tahun depan Bapak Ibu nanti sudah mulai lulusan CPNS ini bisa langsung diusulkan NIP-nya pada mulai akhir Februari tahun 2025. Jadi para pelamar yang lulus CPNS di tahun 2024 ini, pengadaan 2024, bisa mulai bekerja di bulan Maret tahun 2025. Nah, berikut merupakan alur pengadaan calon ASN Bapak Ibu. Ini kami mengingatkan kembali. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan rincian formasi pada SIASN perencanaan, dan selanjutnya Bapak Ibu teman-teman di BKN dan di Pan-RB melakukan verbal formasi dan selanjutnya untuk ditetapkan formasi tersebut oleh Pak Menteri Pan-RB. Dan Bapak Ibu umumkan pengadaan ASN untuk di instansi Bapak Ibu, dan selanjutnya peserta juga dapat membuat akun, jadi membuat akun baru ya Bapak Ibu, dan melakukan registrasi pada SSC ASN. Jadi kalau ada pertanyaan P3K tahun ini apakah membuat akun atau menggunakan akun pada tahun 2022 pada saat pendataan, ini jawabannya tahun ini kita membuat akun baru Bapak Ibu. Jadi membuat akun baru dan registrasi pada SSC ASN, di mana nanti akan secara otomatis mengecek data kependudukan ke Dukcapil. Jadi kalau ada permasalahan data Dukcapil, data kependudukan, silakan diarahkan non-ASN-nya untuk melapor ke Dukcapil terdekat atau ke call center Dukcapil, Dirjen Dukcapil di pusat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu selaku panitia seleksi instansi, di mana Bapak Ibu membandingkan antara pengumuman dengan unggahan dokumen yang diunggah oleh para pelamar. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk mengecek keabsahannya, dan pengumuman ini jangan sampai ada perbedaan antara pengumuman dengan
yang Bapak Ibu setting di admin. Ya, jangan sampai ada kejadian seperti kemarin pada saat CPNS, karena kami menemukan banyak laporan terkait misalnya minta turun status untuk memperbaiki syarat-syarat administrasi. Karena di pengumuman ada tapi di sistem tidak ada, atau di sistem ada tapi di pengumuman tidak ada. Seperti itu. Selanjutnya ada masa sanggah. Ini juga kita berikan kesempatan untuk masa sanggah dan Bapak Ibu melakukan jawab sanggah, dan peserta yang lolos ini lanjut ke mengikuti SKT atau seleksi kompetensi maupun SKT tambahan, dan bagi yang tidak lolos melakukan sanggah, dan nanti kita pengolahan by system Bapak Ibu tidak ada passing grade untuk P3K, jadi kita menggunakan sistem perankingan, jadi berdasarkan nilai tertinggi Bapak Ibu. Jadi tesnya menggunakan sistem CAT, jadi ini bukan tes formalitas ya Bapak Ibu. Jadi tesnya menggunakan sistem CAT, tapi tidak ada passing grade untuk P3K. Khusus P3K tidak passing grade. Dan nanti pengolahannya kita akan melakukan optimalisasi langsung ya Bapak Ibu ya, untuk instansi pusat maupun instansi daerah. Dan nanti ada jawab sanggah bagi yang ada SKT tambahan ya, bagi ada SKT tambahan. Tapi karena ini untuk non ASN, kami sarankan juga Bapak Ibu tidak perlu ada SKT tambahan ya, tidak perlu ada SKT tambahan. Jadi cukup seleksi kompetensi aja yang sudah siap. Karena ini kan untuk non ASN kita ya, untuk pengangkatan. Sebisa mungkin dipermudah lah untuk pengangkatan non ASN untuk menjadi ASN. Dan selanjutnya pengumuman kelulusan dan pasca sanggah serta pengisian DRH. Nah, ini pengisian DRH dilakukan di SSC ASN. Nanti usul penetapan NIP-nya itu langsung ke SI ASN ya, Bapak Ibu. Karena apa? Referensi datanya sudah sama antara di SSC ASN maupun di SI ASN. Nah, ini sudah kita lakukan Bapak Ibu berikutnya. Ini kita sudah melakukan integrasi dari mulai pemberian alokasi formasi pada Kementerian Pan-RB, dan lanjutnya Bapak Ibu di instansi merinci formasi dan BKN menerbitkan praktek kebutuhan ASN, dan teman-teman di Pan-RB memverval dan menetapkan formasi ASN. Itu dilakukan pada SI ASN. Makanya di tahun ini Bapak Ibu antara formasi yang Bapak Ibu usulkan dan formasi yang ditetapkan itu tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda ya. Mayoritas sama, dan Bapak Ibu bisa pantau di SI ASN terkait formasi-formasi yang Bapak Ibu usulkan dan sudah ditetapkan oleh Pak Menteri Pan-RB. Selanjutnya data formasi tersebut dialirkan ke SSC ASN. Nah, makanya antara di SI ASN dan SSC ASN ini menggunakan data yang sama karena referensi datanya sama. Diharapkan tidak ada perbedaan. Agar ini untuk tujuannya apa? Untuk mempercepat proses sampai dengan penetapan NIP-nya nantinya, NIP 3K ini. Jadi tidak ada lagi kita melakukan penyesuaian jabatan. Misalnya kalau dulu sebagai contoh jabatan peranata komputer. Nah, di SK formasi di SSCASN berbunyi ahli pertama peranata komputer, tapi sekarang sudah berbunyinya peranata komputer ahli pertama. Ini sudah sesuai dengan referensi jabatan yang ada di SIASN. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot merubah nanti pada saat usul NIP-nya. Jadi langsung aja menetapkan siapa orang-orang yang lulus, peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan NIP 3. Nah, selanjutnya ini SSCSN portalnya sama seperti CPNS Bapak Ibu. Jadi nanti kita ada layanan portal SSCSN. Ini kami masih pertimbangan juga ketika pencarian formasi, karena ini P3K. Formasinya formasi khusus ya Bapak Ibu ya. Dan para pelamarnya pun sudah Bapak Ibu bisa identifikasi siapa aja pelamarnya, karena merupakan pegawai-pegawai Bapak Ibu yang aktif bekerja di instansi Bapak Ibu. Ini nanti juga eh, kita masih mempertimbangkan apakah nanti masih menggunakan sistem blind competition, maksudnya di mana tidak terlihat jumlah pelamarnya untuk tiap-tiap formasi, atau kita buka. Ya, nanti kami menuju kebijakan dari pimpinan, arahan dari pimpinan, apakah ini kita akan buka atau tetap seperti metode CPNS, di mana ada blind competition, seperti itu. Nah, tapi terkait lagi, nah, karena ini untuk formasi khusus ya, formasi khusus dan pelamarnya sudah terdeteksi, bisa diidentifikasi siapa pelamarnya, maka ada kemungkinan juga kita untuk membuka eh, jumlah pelamar setiap update eh, di dalam portal SSCASN. Nah, selanjutnya untuk registrasi admin ini tidak perlu lagi Bapak Ibu, karena bagi Bapak Ibu yang sudah menyelenggarakan CPNS, maka adminnya tetap sama ya. Jadi tidak ada perubahan admin. Tahun ini tidak ada perbedaan admin CPNS maupun admin P3K. Ya, ini untuk mempermudah kami dalam memanage admin-admin instansi. Nah, selanjutnya ada layanan admin yang kita hari ini akan bimbingkan, nanti teknisnya, detailnya akan disampaikan oleh Mbak Indana sebagai fasilitatornya pada layanan admin. Dan ada juga layanan pendaftaran, verifikasi, pengolahan nilai, helpdesk, dashboard, dan integrasi. Ya, gitu.
Nah, ini untuk kalau ini nanti untuk instansi pusat ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pengelompokan, kalau di instansi daerah itu tidak ada pengelompokan. Oke, selanjutnya ini portal SSCASN. Ini masih sama Bapak Ibu. Kita mengintegrasikan data dari SIASN dan nanti Bapak Ibu masuk ke admin untuk men-setting syarat-syarat administratifnya, syarat administratif. Jadi ada syarat-syarat yang memang udah default dari SSCASN yang diinjek oleh teman-teman di Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian atau PDPIK. Syarat-syarat administrasi apa yang wajib untuk jabatan P3K, dan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan syarat-syarat tambahan, itu dipersilakan nanti ya di admin. Dan di sini juga nanti ada rentan penghasilan Bapak Ibu. Rentan penghasilan yang udah Bapak Ibu setting di SIASN, nanti bisa juga Bapak Ibu mengedit penghasilannya, misalnya tahun ini ternyata TKD-nya sudah meningkat ya. Itu bisa juga diedit. Nah, ini sesuai Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana Bapak Ibu. Ini sudah ditetapkan juga eh, formasinya. Jadi tahun ini kita ada juga jabatan-jabatan yang sesuai dengan jabatan pelaksana untuk P3K. Nah, P3K ini, jabatan pelaksana ini kemungkinan hanya di tahun ini Bapak Ibu untuk adanya ya. Jadi tahun depan belum tentu bisa masih kita gunakan jabatan ini untuk pengadaan tahun 2025. Tapi untuk 2024 ini kita ada difasilitasi dengan Kemenpan 11 tahun 2024. Ya, nanti Bapak Ibu arahkan si pelamar, calon-calon pelamar ini berdasarkan pendidikan yang bersangkutan atau alokasi yang Bapak Ibu sudah tetapkan untuk si pelamar tersebut. Ya, jadi agar tidak terjadi tumpang tindih. Ya, tidak jadi tumpang tindih. Karena nanti proses optimalisasi akan dilakukan secara otomatis, secara sistem ya, tidak dilakukan secara manual, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada penata layanan operasional kosong di satu tempat, maka diisi dari tempat lain ya. Jadi penempatan lain, unit penempatan lain itu dilakukan secara otomatis by sistem optimalisasi ini. Nah, ini merupakan dokumen default P3K Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dari sekarang boleh langsung menginformasikan ke tenaga non ASN di instansi Bapak Ibu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Seperti pas foto, ini dokumen wajib seperti pas foto formal terbaru berlatar belakang merah. Ini juga udah boleh mulai disiapkan untuk tenaga non ASN yang mulai foto gitu ya. Terus KTP, ini KTP asli Bapak Ibu. Kalaupun KTP-nya hilang, nanti digantikan dengan suket dari Dukcapil. Tapi karena waktunya masih ada, upayakan untuk menggunakan KTP asli ya, untuk mempermudah nanti pada saat pelaksanaan ujian CAT. Karena pada saat pelaksanaan ujian CAT, Bapak Ibu juga di instansi, nanti pada saat pendaftaran ujian CAT, di lokasi ujian CAT, itu juga nanti mengecek keabsahan KTP-nya. Nah, selanjutnya ijazah. Ini ijazah asli bagi lulusan luar negeri, seperti biasa, seperti dengan CPNS, wajib melampirkan surat keputusan penyetaran ijazah dari Kementerian Pendidikan. Kemendikbudristek itu. Begitupun dengan transkrip nilai, Bapak Ibu. Dan perlu diingatkan karena ini ada P3K pelaksana yang pendidikannya mulai dari SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat, maka ada potensi ijazah dan transkrip nilai di dokumen yang sama ya. Jadi bisa jadi halaman depannya ini ijazahnya, halaman belakangnya itu transkrip nilai. Bisa jadi itu nanti dijadikan satu file seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu ini perlu diingat juga, ini mulai diingatkan kalau misalnya ada pegawai di Bapak Ibu, pegawai non ASN yang ijazahnya atau transkrip nilainya hilang, silakan diurus untuk surat keterangan pengganti ijazah. Surat keterangan pengganti ijazah dari pihak yang berwenang. Ini mulai diurus dari sekarang Bapak Ibu agar nanti pada saat pembukaan ini tidak gerasa-gerusuk ya. Sudah siap semua dokumen ijazah maupun transkrip nilainya. Nah, selanjutnya untuk surat lamaran, ini surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang Bapak Ibu unggah nantinya ya, dan umumkan. Jadi untuk mempermudah, kami sarankan Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan dari sekarang surat lamaran dan format surat pernyataan. Ya, surat lamaran dan surat pernyataan. Kalau bisa sudah mengunggahnya dalam bentuk Word ya. Jadi agar mempermudah para pelamar sehingga tidak perlu lagi kalau misalnya bentuknya PDF, ini harus dikonvert ke dalam file PDF, file Word gitu ya. Nah, kalau bentuknya Word kan tinggal mereka unduh, tinggal mengisi sesuai dengan format yang Bapak Ibu udah sesuai siapkan. Nah, selanjutnya surat pengalaman kerja. Ini surat rekomendasi, yaitu surat rekomendasi pengalaman kerja ditandatangani minimal oleh pimpinan unit kerja. Tapi jika Bapak Ibu menetapkan misalnya ini wajib ditandatangani oleh eselon 2 atau kepala badan, itu silakan Bapak Ibu. Tapi ini harus diumumkan agak jauh-jauh hari ya, agar nanti pelamar juga ada waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, selanjutnya ini untuk sertifikat. Ya, sertifikat ini nanti
Kalau untuk ada guru nanti ada sertifikat pendidik untuk P3K guru, dan bagi jabatan yang wajib STR ini untuk nakes ya, itu juga ada sertifikatnya STR, surat tanda registrasinya itu nanti disiapkan juga oleh masing-masing pelamar. Dan Bapak Ibu perlu diingat juga nanti pada saat pengumuman jabatan mana aja yang wajib ada mengupload STR itu juga Bapak Ibu umumkan juga ya. Atau ada jabatan yang misalnya sertifikatnya ditentukan oleh instansi pembina. Itu ada, Bapak Ibu silakan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya jabatannya seluruhnya jabatan pelaksana, P3 pelaksana, maka sertifikat yang ditentukan instansi pembina ini tidak perlu ada ya, karena tidak ada sertifikatnya. Seperti itu. Nah, ini berikutnya ini merupakan mekanisme P3K, mekanisme P3K, seleksi P3K Bapak Ibu. Jadi nanti ada pelamar prioritas. Ini untuk Bapak Ibu di instansi, ini sesuai dengan peraturan Kepmenpan sampai dengan saat ini ya, 347, 348, 349. Ini ada pelamar prioritas. Nah, kalau di guru itu prioritas itu berarti pelamar P1, sisa P1 ya, masih ada. Dan kalau di JF Kesehatan itu D4 bidang pendidik tahun 2023. Ya, jadi itu merupakan pelamar prioritas. Dan nanti ada juga XTHK2 kalau Bapak Ibu masih ada pelamar XTHK2, dan ini non ASN terdata di database BKN ya. Jadi nanti urutan prioritasnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi berapapun nilainya kalau prioritas dia langsung lulus itu sesuai Kemenpan. Dan yang paling penting para pelamar ini bekerja di instansi Bapak Ibu dan minimal sudah 2 tahun berturut-turut pada saat melamar ya. Jadi pada saat melamar sudah 2 tahun berturut-turut di instansi Bapak Ibu, memiliki pengalaman. Dan ujiannya nanti menggunakan sistem CAT, CAT dengan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik ya. Jadi bukan tidak ada passing grade atau nilai ambang batas untuk P3K di tahun ini. Karena formasinya semuanya formasi khusus ya Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita bisa lanjut eh, ke Mbak Indana ya untuk teknis adminnya. Nanti setelah itu Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk kita ada sesi untuk tanya jawab ya, atau kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin nanti Mas Rahman dari host juga nanti akan mengirimkan link pertanyaan, link di mana Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan ke kami. Terima kasih. Kami akhiri. Mohon maaf banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Bitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anggi atas sedikit pengarahannya dan juga penyampaiannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu demo ataupun praktek dari admin SCCSN, bimbingan teknis untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Indana selaku Peranata Komputer Ahli Muda Direktorat PPSCSN. Kepada Ibu Indana, Zulfa kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rahman. Selamat pagi Bapak Ibu, izin Bu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja ya Bapak Ibu, nggak berlama-lama. Izin saya share screen untuk BIMTEK P3K hari ini. Ya, baik. Sebetulnya dari sisi sistem tidak banyak perubahan ya dari CPNS kemarin, tapi khawatirnya memang ada yang instansi yang tidak membuka CPNS kemarin, jadi kami coba untuk menjelaskan lagi dari sisi P3K. Untuk admin SSCSN-nya, karena hanya ada satu, kami harapkan sudah pernah ya membuka portal adminnya, jadi memang tinggal melanjutkan saja ke jenis pengadaan P3K. Nah, untuk P3K, hari ini saya coba pakai pemerintah Kabupaten Kampar untuk trainingnya. Jadi nanti dibedakan dibagi 3 ya, sesuai dengan jenisnya gitu. Kalau kemarin CPNS hanya ada satu aja menunya CPNS. Nah, untuk P3K kita pisah-pisah ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada P3K guru, P3K teknis, dan P3K nakes. Sebetulnya alur cara setting aplikasinya hampir mirip dengan CPNS untuk per jenis P3K ini, tetapi mungkin ada beberapa perubahan di belakang sistem aja gitu ya, jadi nggak
Kalau untuk tampilan di aplikasi itu masih sama. Kita coba pakai P3K teknis dulu. Nanti ini menunya sudah berurut ya, jadi nanti biasakan mulai dari pengaturan parameter. Nah, ini kalau user kan sebetulnya bisa kapanpun di setting, itu disilahkan. Nah, dari pengaturan parameter dulu. Nah, kemarin saat CPNS banyak yang salah ya, setting usia. Itu kami terima surat lumayan banyak karena salah setting usia untuk yang dokter spesialis misalnya gitu kan. Nah, Bapak Ibu mulainya dari sini dulu, pengaturan parameter. Jadi silahkan isikan batas usia terendah dan batas usia tertinggi untuk P3K. Sesuai peraturan, minimalnya itu 20 tahun, maksimalnya itu adalah minimal paling tinggi ya, 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Ini kami secara default setting 20 dan 57. Misalnya di instansi Bapak Ibu ada yang BUP-nya itu misalnya 60 gitu ya, mau disetting di sini 59, itu dipersilahkan. Jadi tolong diupdate dulu pengaturan parameter untuk batas usianya. Jangan sampai seperti CPNS kemarin, sesimpel batas usia aja, itu nggak diperhatikan gitu ya. Ini bisa disesuaikan masing-masing. Nah, ini nanti diisikan. Kemarin sih kayaknya diisikan langsung ya. Nanti kita coba isikan langsung juga untuk nomor SK dan seterusnya. Ini pengumumannya. Kalau beda dengan CPNS, silakan diperbaiki. Kemudian kita ke menu formasi. Nah, jadi kalau pengaturan user dan petunjuk teknis ini kita buka terus ya. Kalau petunjuk teknis itu nanti silakan dibuka, diisikan aja linknya. Ini untuk panduan kami di Panselnas nanti jika ada temuan atau sesuatu yang perlu merujuk ke petunjuk teknis. Nah, untuk formasi masih sama. Jadi pertama-tama harus melakukan sinkro. Sekali lagi, sinkro ini adalah mengambil data dari SSCSN sebetulnya ya. Jadi tadi kan datanya sudah dialirkan dari SIASN ke SSCSN, namun perlu diubah ke bentuk data yang ada di SSCSN. Jadi sinkronnya ini sebetulnya di dalam sistem yang sama. Nah, pelajaran dari CPNS kemarin karena cukup berat, jadi kami buat job nanti di sistem yang berbeda, tapi kalau dari sisi adminnya sama aja, tinggal klik sinkronisasi data. Nanti kalau statusnya masih processing, Bapak Ibu tidak bisa melakukan sinkro dulu ya, sampai statusnya berhasil atau gagal. Nanti ketika berhasil atau gagal, kita bisa lihat lognya seperti apa. Bisa dibaca. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, kita bisa lanjutkan ke menu formasi jabatan. Sebetulnya P3K lebih enak ya, karena nggak perlu memecah formasi seperti CPNS kemarin, dan formasinya sudah khusus semua jenis formasinya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengedit aja kalau memang diperlukan. Tapi itu pun dibatasi ya. Kita edit yang dibuka itu hanya terkait dapat diisi disabilitas, ya atau tidak gitu kan. Terus keterangan pendidikan jika diperlukan, batas usia tadi misalnya saya nggak mau bukanya sampai 57 gitu, maunya misalnya 50. Ya silahkan itu diedit, karena misalnya non-ASN di instansi Bapak Ibu juga batas usianya yang untuk jabatan analis kebijakan ini gitu ya, maksimalnya misalnya hanya 50, ya udah disesuaikan saja. IPK minimum ini jika ada ketentuan IPK, input nilai sertifikasi bahasa asing jika ada. Nah, ini data dari SCSN sudah kami tarik ya untuk penghasilan
minimum, maksimum, deskripsi pekerjaan, kemudian skill atau kebutuhan keahlian, tapi masih bisa diedit jika perlu. Nah, jumlahnya ini nggak bisa diedit lagi. Jadi kemarin juga di CPNS beberapa ada anomali ya, karena pecah formasi terus dibalikin nggak jadi gitu.